kombinasi kemampuan komputasi, jaringan, penyimpanan, perangkat lunak manajemen, dan otomatisasi menjadi satu solusi terpadu. Infrastruktur terkonvergensi dan menyederhanakan dan mempercepat penerapan sekaligus mengurangi risiko dengan solusi yang tervalidasi. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu biasanya mencakup elemen-elemen kayak menghitung, penyimpanan, jaringan, hipervisor, perangkat lunak manajemen, kemampuan otomatisasi dan orkestrasi. Solusi infrastruktur terkonvergensi dapat dirancang, diuji, dan divalidasi sebelum untuk berbagai aplikasi dan kasus penggunaan industri. Eh, Infrastruktur terkonvergensi dapat mengirimkan peralatan yang telah diuji sudah dirakit sebelumnya dan disiap dan siap digunakan alternatifnya. Peralatan yang dirakit di lokasi pelanggan bersama dengan dokumen arsitektur referensi yang merupakan panduan terperinci tentang cara menerapkan dan mengkonfigurasi solusi. Apa itu infrastruktur hyperkonvergensi? Meskipun infrastruktur konvergensi terdiri dari berbagai komponen yang dikelompokkan bersama, diuji sebelumnya, dan divalidasi sebelumnya. Infrastruktur konvergensi menggabungkan komputasi, virtualisasi, penyimpanan, dan jaringannya dalam satu klaster. Selain itu, dalam solusi HCI, semua penyimpanan diintegrasi ke dalam server. Sistem infrastruktur terkonvergensi menggunakan susunan penyimpanan, dan server tidak memiliki penyimpanan lokal. Eh, Manfaat infrastruktur konvergensi, petunjuknya kayak pravalidasi sistem infrastruktur konvergensi membantu memastikan tidak hanya fungsional dasar, namun juga menyediakan lingkungan yang dioptimalkan dan disesuaikan untuk aplikasi dan kasus penggunaan tertentu. Nah, ini overview hyperconvert. Infrastruktur hyperconvert adalah perangkat keras yang berpusat pada perangkat keras dengan komponen terpisah yang digabungkan menjadi solusi terpadu. Infrastruktur hyperkonvergensi adalah perangkat lunak sentris dan lebih terintegrasi Etherway. Solusi populer ini memungkinkan organisasi untuk mengurangi biaya yang kompleksitas dalam menyederhanakan manajemen. Mereka juga menyediakan dukungan Wanderut Tukuk untuk dapat menskalakan dengan mudah dan dengan menambahkan modul. Apa itu hypercode? Manfaatnya sederhana dalam implementasikan dan manajemen dengan semua komponen infrastruktur terpadu dalam suatu solusi. Implementasi dan manajemen menjadi jauh lebih mudah. Tim IT dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola infrastruktur dan lebih banyak waktu untuk fokus pada inovasi. Ada skalabilitasnya, efisien kerja yang lebih baiknya. Tantangannya eh, tantangan betul. Kesimpulannya, teknologi hyperconverged telah mengubah cara perusahaan membangun dan mengelola infrastruktur data mereka. Dengan menyatukan komputasi, penyimpanan jaringan, dan manajemen dalam satu platform terpadu, HCI memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis mereka. Bagi banyak organisasi, hyperconverged bukan lagi sekedar inovasi, tetapi suatu keharusan dalam era digital saat ini. Server cloud adalah infrastruktur komputasi yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dan aplikasi melalui internet. Manfaat server cloud
Definisi server cloud. Server cloud adalah model komputasi yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi seperti penyimpanan, jaringan, dan komputasi lain melalui internet. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Manfaat server cloud-nya, skalabilitas, efisien biaya, fleksibilitas, pemulihan bencana. Cara kerja server cloud dengan mudah menyediakan sumber daya komputasi secara virtual melalui internet. Pengguna mengakses sumber daya ini melalui antarmuka yang diberikan oleh penyedia layanan cloud. Sumber daya komputasi ini disediakan dan di pusat data jarak jauh yang dilengkapi dengan infrastruktur fisik yang besar ketika pengguna membutuhkan kapasitas tambahan dan memori penyimpanan. Mereka dapat dengan mudah menyewa sumber daya tersebut dari penyediaan layanan cloud tanpa perlu membeli perangkat keras tambahan. Studi kasusnya, perusahaan perusahaan yang saya bikin ini, eh, saya nggak salah bikin ini ya, adalah perusahaan besar di sektor manufaktur dengan ribuan karyawan dan lokasi operasional di beberapa negara. Karena pertumbuhan yang cepat dan kompleksitas operasional, perusahaan memutuskan untuk memperbarui infrastruktur server fisik mereka untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan ketersediaan layanan. Solusinya, setelah evaluasi menyeluruh, perusahaan yang saya buat ini memutuskan untuk mengimplementasikan topologi infrastruktur server fisik yang terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan server aplikasi. Lapisan ini terbuat dari server fisik yang didedikasikan untuk menjalankan aplikasi bisnis inti perusahaan, seperti dalam manajemen rantai pasokan atau SCM, sistem manajemen sumber daya perusahaan, dan sistem manajemen hubungan. Setiap aplikasi dijalankan dalam lingkungan virtualisasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisien penggunaan sumber daya. Lapisan server database, lapisan ini server fisik yang mengelola basis data perusahaan untuk meningkatkan kinerja ketersediaan sistem database di implementasi. Sekian dari saya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.